Hai, jumpa lagi di Aiko Story Misteri. Aku Aileen, biasa dipanggil Alin. Aku salah satu dari sejumlah anak di dunia ini yang takut akan badut. Kenapa? Alasanku adalah karena badut bagiku sangat menyeramkan. Wajahnya yang membuat semua orang tertawa melihatnya, tapi aku tidak. Gerakan tangan dan kakinya yang membuat orang terhibur kehadirannya, tapi aku sebaliknya. Untung saja aku tinggal di perumahan yang membuatku jarang bertemu dengan sosoknya. Hari ini tepat ulang tahunku. Kalau semasa kecil orang tuaku suka sekali menawariku untuk mendatangkan badut. Maka setelah aku berusia 12 tahun, aku mulai meminta agar jangan membahas badut di hari ulang tahunku. Lihatlah, saat ini usiaku tepat 13 tahun dan orang tuaku sudah tidak pernah membahas hal-hal yang berbau badut. Syukurlah. Lin, make a wish dulu ya, terus tiup lilinnya. Oke, Ma. Setelah lilin yang berada pada kue berbentuk bundar itu kutiup, semua orang langsung bertepuk tangan memandangiku. Hal yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Selepas acara, aku langsung pergi ke kamar untuk mandi. Tentu bukan tanpa alasan aku langsung mandi. Aku ingin menuju ke suatu tempat di mana aku selalu mengunjunginya saat berulang tahun. Ma, Pa, Alin keluar dulu ya. Mau kemana, Nak? Mau ke tempat biasa sebentar, Pa. Boleh kan? Ya sudah, hati-hati dan jangan lama-lama ya. Sekali lagi, happy birthday sayang. Iya, Pa, terima kasih. Alin duluan ya, Ma, Pa. Hati-hati. Disinilah aku saat ini. Tempat yang selalu kukunjungi yaitu danau. Danau ini memang sangat sepi dan hanya ada beberapa rumah penduduk di sini. Tapi inilah alasanku pergi ke sini. Aku suka keheningan dan suasana yang tenang. Happy birthday Alin. Kamu sudah melakukan hal yang terbaik sampai saat ini. Ucapku pada diriku sendiri. Tiba-tiba, happy birthday Alin. Aku tersendak, lalu menoleh ke samping di mana sosok itu menepuk bahuku. Ah, aku refleks berteriak kala melihatnya. Bagaimana bisa ada badut di tempat seperti ini? Aku menutup wajahku dan langsung berdiri hendak pergi. Tunggu Neng, Bapak bukan orang jahat. Badut itu memegang tanganku. Tidak mau, lepas, aku mau pergi, ucapku dengan nada bergetar karena ingin menangis. Jangan nangis dong Nen Alin, nanti cantiknya hilang loh. Bagaimana bisa ada badut di sini? Ucapku sambil menutup wajahku. Ya bisa saja dong Neng, dunia kan luas. Itu rumah saya, tuh yang mirip gubuk. Aku mengintip tempat yang dimaksud orang tadi dengan cara mengintip di sela-sela jariku. Takut memang iya, tapi aku juga kepo. Mama, Papa. Astaga, kok malah kenceng Neng? Sini, lihat wajah Bapak. Wajah Bapak lucu loh Neng. Kalau serem mah hantu. Gak mau, ucapku sambil terus menutup wajahku. Aku lega saat badut itu melepas cekalan tangannya kepadaku. Ini kesempatanku untuk lari. Kenapa ya Neng, ada orang yang tidak suka dengan kehadiran badut seperti Bapak? Padahal kan niat Bapak itu menghibur. Tapi kenapa masih ada orang yang termasuk Neng takut dengan Bapak? Emang apa yang ditakutkan? Ucap badut itu seketika menghentikan niatku untuk lari. Entahlah, aku seperti terhipnotis. Itu karena tidak semua orang menganggap Bapak itu lucu. Wajah Bapak memang membuat sebagian besar orang tertawa. Tapi sisanya termasuk saya menganggap sebaliknya. Ucapku tanpa menoleh ke arahnya. Kenapa Neng? Saya tidak tahu. Yang jelas sejak kecil saya takut dengan Anda.
Sini, duduk dulu Neng. Gak enak kalau ngomong sambil berdiri. Aku ingin menolak dan lari. Tapi entah kenapa aku lagi-lagi terhipnotis. Aku duduk di sebelahnya tanpa melihat ke arahnya sama sekali. Neng tahu gak kalau jadi badut itu susah? Cuman joget doang. Menurut orang begitu. Tapi apa Neng pernah berpikir kalau joget itu juga susah? Berada di dalam kostum badut yang super panas, ditambah joget di bawah sinar matahari terik. Itu juga susah loh Neng. Ya, emang itu konsekuensinya kan. Namanya juga orang kerja, ya pasti ada susahnya. Neng benar, itu konsekuensinya. Tapi Neng, kenapa pula orang yang sesukanya mengusir, mencaci maki, bahkan meludahi kami? Menganggap seakan-akan ini profesi yang paling rendah. Padahal tugas kami hanya menghibur. Pekerjaan kami juga halal kok Neng. Setidaknya kami bukan pengemis. Saat anak mereka menangis dengan melihat kami, maka anak mereka langsung tertawa. Saat ada acara ulang tahun, bukankah mereka juga menyewa badut untuk memeriahkannya? Kami tidak masalah jika ada yang takut dengan kami. Karena setiap manusia itu kan berbeda-beda. Tapi, apakah kami perlu dibasmi? Aku terhenyak beberapa saat karena ucapannya tidak salah. Badut juga profesi dan patut dihargai. Tidak ada badut yang berniat jahat. Mereka hanya menghibur agar kita terhibur. Badut yang punya niat jahat bukanlah badut sesungguhnya. Mereka bukan badut. Mereka tetaplah penjahat. Aku pun memberanikan diri menatap ke arah badut tersebut. Perlahan tapi pasti aku mengangkat kepalaku agar bisa melihat wajahnya. Kalau Neng takut, tidak usah dipaksakan Neng. Aku perlahan-lahan membuka mataku. Saat aku berhasil menatapnya, aku langsung refleks mundur tanpa mengalihkan pandanganku. Akhirnya, Neng gak takut lagi sama badut, katanya sambil menampilkan senyumnya. Senyum yang membuatku merinding saja. Tanpa mengatakan sepatah kata apapun, aku langsung pergi dari danau. Dan hari ini aku sudah membulatkan tekadku untuk kembali lagi ke danau untuk menemui badut itu. Ya, aku sudah memikirkannya baik-baik. Sejujurnya, buat apa juga aku ke sono. Tapi entah kenapa, aku berasa ingin menemui badut itu lagi. Sampai saat aku di sana, aku langsung melihat ke segala arah. Tidak ada siapapun. Lalu aku pergi ke rumah gubuk yang kata badut itu adalah rumahnya. Aku mulai mengetuk pintunya dan memanggil-manggil. Permisi, permisi, permisi. Cari siapa Neng? Seseorang tiba-tiba menepuk pundakku. Bukan, dia bukan badut itu, melainkan seorang perempuan. Ya, mungkin umurnya kurang lebih 50 tahunan. Saya lagi cari penghuni rumah ini, Bu. Kira-kira ada di mana ya? Saya mengetuk pintu dari tadi, tidak ada yang menjawab, ucapku sopan. Wanita tua itu mengerutkan keningnya bingung. Penghuni rumah ini teh sudah tidak ada penghuninya sejak 3 tahun yang lalu Neng, alias kosong, ucapnya membuatku terkejut. Loh, bukannya rumah ini Pak Badut ya Bu? Penghuni rumah ini seorang badut kan? Neng tahu dari mana memangnya rumah ini? Benar, rumah ini dulunya bekerja sebagai badut Neng, tapi menjadi tidak berpenghuni sejak 3 tahun yang lalu karena adanya insiden kecelakaan di lampu merah saat Pak Badut mangkal di sana dan membuatnya meninggal. Apa? Aku menutup mulutku, tidak percaya.